Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja saya serahkan ke teman materi untuk memaparkan materi hari ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang definisi dan sifat-sifat relasi ekuivalen dan relasi terurut. Yang pertama, definisi relasi. Relasi adalah hubungan antara dua elemen atau dua himpunan. Relasi juga dikatakan sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Yang berikut, sifat-sifat relasi. Sifat-sifat relasi. Yang pertama, sifat reflektif. Misalkan E sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan B. Relasi E dikatakan bersifat refleksif jika untuk setiap P elemen B berlaku P, P elemen R. Artinya, setiap anggota himpunan B berpasangan atau berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh, diberikan himpunan B sama dengan 1, 2, 3. Didefinisikan relasi R pada himpunan B dengan hasil relasi adalah himpunan S sama dengan 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, dan 3,2. Relasi R tersebut bersifat reflektif sebab setiap anggota himpunan B berpasangan atau berelasi dengan dirinya sendiri. Sifat yang kedua, sifat simetris. Misalkan R sebuah relasi pada himpunan B, maka relasi R dikatakan bersifat simetris apabila untuk setiap X, Y elemen R berlaku Y, X elemen R. Artinya, jika X, Y ada dalam himpunan R, maka Y, X juga harus ada dalam himpunan R. Contohnya, diberikan himpunan P sama dengan 1, 2, 3. Didefinisikan relasi R pada himpunan B dengan R sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 2,1, 3,1, dan 3,3. Relasi R bersifat simetris sebab untuk setiap X, Y elemen R berlaku Y, X elemen R. Yang ketiga, sifat transitif. Misalkan R sebuah relasi pada himpunan B, maka relasi R bersifat transitif apabila untuk setiap X, Y elemen R
dan Y, Z elemen R, maka berlaku X, Z elemen R. Contohnya, diberikan himpunan C sama dengan 1,2,3, didefinisikan relasi R dengan R sama dengan 1,2, 1,1, 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, dan 3,2. Relasi R tidak memenuhi sifat transitif sebab terdapat 1,1 elemen R dan 1,2 elemen R, tetapi 2,1 tidak sama dengan elemen R. Yang keempat, sifat antisimetris. Misalkan R sebuah relasi pada sebuah himpunan P, maka relasi R dikatakan bersifat antisimetris apabila untuk setiap X, Y elemen R dan Y, X elemen R berlaku X sama dengan Y. Contohnya, diberikan himpunan C sama dengan 2, 4, dan 5. Didefinisikan relasi R pada himpunan C dengan R sama dengan A, B dengan A kelipatan B, A, B elemen C, sehingga diperoleh R sama dengan 2,2, 4,4, 5,5, dan 4,2. Maka relasi tersebut bersifat antisimetris. Materi yang kedua, relasi ekuivalen. Misalkan R sebuah relasi pada himpunan P, maka relasi R dikatakan relasi ekuivalensi jika dan hanya jika relasi R memenuhi sifat reflektif, simetris, dan transitif. Contoh, diberikan himpunan P sama dengan 1, 2, dan 3, didefinisikan relasi pada himpunan P dengan R sama dengan 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3. Relasi R tersebut bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Oleh karena itu, relasi R merupakan relasi ekuivalensi. Yang ketiga, relasi terurut. Relasi terurut adalah gabungan antara dua objek berbeda menjadi satu atau integrasi. Contohnya, A adalah unsur pertama dan B adalah unsur kedua. Dalam pasangan terurut, pasangan tersebut ditulis A, B. Pasangan itu adalah terurut, berarti A, B tidak sama dengan B, A, melainkan A sama dengan B. Pasangan terurut berhubungan erat dengan perkalian himpunan. Himpunan bagi semua pasangan terurut, di mana unsur pertama adalah anggota himpunan X dan unsur kedua adalah anggota himpunan Y, dinamakan produk Kartesian bagi X dan Y. Contoh, oke, langsung saja ke contoh soal tentang relasi. Perhatikan diagram mana relasi X, Y dikatakan.
1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 9, dan 4 berpasangan dengan 16. Nah, dari diagram tersebut ditanya daerah hasil relasi yang merupakan daerah hasil yaitu 1, 4, 9, dan 16. Mengapa dikatakan sebagai daerah hasil? Karena anggota pada himpunan kode main berpasangan dengan anggota pada kode main, sehingga daerah hasilnya yaitu 1, 4, 9, dan 16. Ini saja pemaparan materi hari ini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman materi yang sudah memaparkan materi. Kesempatan berikutnya, apakah dari teman-teman semua sudah mengerti dengan pemaparan materi? Jika belum, saya berikan waktu untuk bertanya. Yang kami ambil adalah relasi adalah hubungan antara dua elemen atau dua himpunan. Relasi juga dikatakan sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Sekian sejam presentasi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.